diseminasi budaya positif di SD Negeri 76 Pekanbaru. Sebelumnya marilah kita ice breaking dahulu ya. Semangat pagi. Pagi. Baik Bapak Ibu semuanya, tujuan saya di sini untuk memberikan diseminasi ini adalah untuk melengkapi tugas aksi nyata saya di modul 1.4, yang mana di sini saya diharuskan untuk berbagi pada modul 1.4 kepada teman-teman sejawat dan umumnya kepada seluruh warga sekolah agar kita dapat melaksanakan bagaimana sih sebenarnya disiplin positif itu. Baik Bapak Ibu guru, jika saya bilang salam guru penggerak, berarti jawabnya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Baik. Tangannya begini. Gini aja. Gini aja. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, oke, diulangi lagi ya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Baik. Sebenarnya dengan kita mendaftar itu kita sudah tergerak untuk mengikuti calon guru penggerak begitu. Nah, kemudian setelah kita tergerak, kita akan bergerak. Bergeraknya yang mana? Dengan mengikuti materi-materi yang ada di guru penggerak, kemudian kita memberikan materi yang sudah ada ini, kita implementasikan di kelas kita masing-masing, kemudian kita berikan kepada teman-teman kita, ya, baik yang teman yang di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah gitu. Karena di dalam pendidikan guru penggerak itu sama-sama berbagi ilmu gitu. Jadi jangan berpikiran bahwa nanti disuruh ngomong nggak bisa ngomong gitu. Saya berlatihnya sebenarnya di sini juga gitu. Kalau dulu disuruh ngomong ya memang kita jarang-jarang ngomong gitu ya kan. Tapi alhamdulillah dengan ini sama-sama dengan berbagi pada pendidikan guru penggerak ini, sama-sama kita untuk memajukan pendidikan. Insya Allah Bapak Ibu ilmunya sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, pada modul 1.4 itu budaya positif itu dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani, Ibu Diah Samsiati Rajasa, dan Ibu Murti Ayu Wijayanti. Yang mana Ibu Diah itu dipanggil Ibu Ita, itu kemarin di bulan Agustus meninggal dunia. Nah, sama-sama kita mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Nah, kemudian ada quotes beliau ya yang mungkin ini sebagai penyemangat kita. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah bermanfaat. Itu kata Ibu kita. Nah, sebagai pendahuluan untuk di sini pengantar bagaimana sih disiplin positif itu kita terapkan di sekolah kita. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang tempat berpesemaian benih. Agar benih dapat berkembang dengan baik, maka petani harus dapat memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya, dan memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidupnya benih tanaman tersebut. Dengan demikian, sebagai seorang guru, kita harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya di situ ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan terapkan di sekolah kita budaya dari profil pelajar Pancasila itu. Nah, pada siang hari ini yang akan kita pelajari ada konsep inti budaya positif, yaitu ada 8. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, kemudian yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat hukuman dan penghargaan, yang kelima segitiga restitusi, yang kelima keyakinan kelas, kemudian keenam kebutuhan dasar manusia, ketujuhnya 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya kita semua sama-sama belajar untuk menangani masalah anak yang mana kita tahu disiplin itu mungkin dikaitkan dengan anak yang melanggar aturan gitu. Sementara arti disiplin itu jauh dari itu. Oke, yang pertama kita ambil disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar.
Jadi konsep kita mengenai disiplin selama ini mungkin Bapak mungkin sama ya dengan saya. Disiplin itu kan ada yang kalau melanggar berarti dihukum gitu. Sementara enggak, artinya belajar gitu. Nah, makna asal dari ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, diambil dari situ. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju buah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti motivasi dari dalam dirinya sendiri yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Nah, disiplin diri ini dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia itu. Nah, untuk itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu bisa berupa hukuman atau penghargaan. Nah, yang kedua, nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan pasti yang memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Besser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila yang ini yang kita terapkan pada sekolah kita. Kita sebenarnya sudah menerapkan, cuman karena mungkin tidak tertulis atau tidak ada suatu yang kita buat dalam langkah-langkah rencana pembelajaran kita. Jadi nilai kebajikan ini sepertinya tidak ada. Nah, adapun profil pelajar Pancasila adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, Dian Gosen dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada murid kita, mungkin dia untuk supaya tidak kena hukum, maka dia mengikuti aturan yang kita buat. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya kita menginginkan menjadi untuk seperti yang ketiga gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang keempat yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu mendapatkan hukuman. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi itu? Nah, jadi ini salah satu contoh
Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekilas mungkin sama gitu ya, konsekuensi apa, hukuman apa. Cuman di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, memang terjadi sesuatu itu. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek, mungkin saat kesalahan itu diperbuat saja. Nah, yang ketiga, pada hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, pada konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Pada hukuman itu paksaan, dipaksa karena hukuman itu biasanya sebelah pihak saja. Nah, pada konsekuensi ini ada stimulus tanggapan. Jadi ada aksi reaksi gitu. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, pada hukuman konsep diri yang buruk, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, pada hukuman mungkin anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi anak tidak kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan itu hanya untuk sementara, untuk sebagai pembelajaran bagi anak tersebut. Nah, sekarang penghargaan, bagaimana sih dengan penghargaan ini gitu? Rupanya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Di dalam pemberian penghargaan ini, kalau murid kita bisa mungkin dari penghargaan itu dia belajar terus untuk semangatnya, dan di saat dia tidak diberi penghargaan tetap semangat, itu berarti sudah muncul dari faktor internalnya. Nah, tetapi di sini penghargaan itu lebih, murid kayaknya lebih untuk karena dikasih hadiah murid berlomba-lomba. Setelah diberi hadiah, apakah masih seperti itu atau kembali lagi ke semula? Kalau misalnya masih seperti itu, berarti kembali seperti semula, berarti dia tidak, itu karena penghargaannya. Itu berarti faktor eksternal yang membuat dia menjadi baik, bertingkah laku yang baik, bersikap yang baik. Tetapi kalau dari penghargaan itu murid bisa belajar, kemudian walaupun gak dikasih penghargaan dia seperti itu, berarti itu sudah muncul dari faktor internalnya. Nah, penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Gitu. Kemudian ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Sebenarnya penghargaan itu nggak harus berupa benda. Misalnya ada anak yang tampil ke depan, kita berikan tepuk tangan gitu ya Pak Ibu. Tapi itu harus konsekuensinya, semua anak yang tampil diberikan tepuk tangan. Jangan nanti yang tampil si A beri tepuk tangan, si B tidak. Nah, itu yang akan mematikan kreativitas. Lain waktu mungkin si B nggak akan mau maju ke depan lagi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu dibolehkan, tapi ada beberapa hal yang perlu diingat. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Baik, yang kelima yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin sudah membuat peraturan di kelasnya masing-masing ya. Peraturan di kelasnya itu apakah kita yang membuat atau bersama-sama dengan siswa? Kesepakatan, oke. Nah, kalau kesepakatan itu berarti sudah mengarah pada keyakinan kelasnya. Nah, cuma nanti mungkin di sini yang perlu diperbaiki adalah dalam penggunaan kalimat ya, kalimat dalam membuat pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu. Ada
beberapa hal tata cara untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya di sini dimasukkan nilai-nilai kebajikan yang bisa memotivasi siswa untuk melakukan hal-hal kebajikan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, mungkin kita buat jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya negatif ya Pak Ibu, jangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu pembentukan keyakinan kelas pada sekolah atau kelas masing-masing. Nah, sekarang kami guru dan murid saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah. Berarti itu kalau menjaga kebersihan sekolah, tadi masuknya ke semua ya kan, yang menjaga kebersihan kan gak hanya murid saja gitu. Jadi dibuat itu kami murid sama guru. Jadi kesepakatan kelas itu kesepakatan antara murid dan guru yang nantinya sama-sama dilaksanakan oleh murid dan guru tersebut. Insya Allah kalau di kelas kita masing-masing gitu, kita buat kesepakatan kelas yang memang kita patuhi antara guru dan siswa. Insya Allah kita akan menjadi sekolah yang maju, yang disiplin, dan kebijakan-kebijakan universal inklusif akan muncul pada peserta didik kita dan kita sebagai pendidiknya. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini bisa dibentuk berbagai macam model ya Bapak Ibu. Mungkin nanti di waktu yang lain ini mungkin kita bisa pelajari bagaimana cara membuat kesepakatan kelas dengan model tabel T dan tabel Y ini. Nah, yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Inilah 5 dasar dari kebutuhan hidup. Yang ketujuh yaitu 5 posisi kontrol. Terus ada 5 yang memuaskan kita, ya. Nah, ini hasilnya kalau kita lakukan, murid kemungkinan marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah duduk kembali, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil kita akan menguras kendaraan kita gitu. Jadi ini hasil kalau kita menjadi seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Cirinya nada suara memelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Ini biasanya anak, kalau kita lakukan dengan seperti ini, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan kita sebagai pendidik. Mungkin murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Ya, tidak seperti murid dengan guru penghukum, dia akan melampiaskan dendamnya secara langsung. Tapi kalau pada pembuat rasa bersalah ini, murid akan menyimpan dalam dirinya. Yang ketiga, ini sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini akan menghasilkan murid yang akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja ada negatifnya. Negatifnya, murid akan tergantung dengan guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, dari posisi teman, kita hanya bisa menyuruh guru tersebut gitu, dan belum tentu bisa berlaku sama dengan ke guru lainnya. Yang keempat, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat murid merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas. Gitu. Jadi pada pemantau ini, guru mantau ini tetap tidak memberikan hukuman. Cuman di sini mungkin agak lebih ringan dibandingkan dengan penghukum tadi. Yang terakhir sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi manajer ini guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suaranya, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih. Nah, pada sikap manajer ini, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi mantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi, mudah-mudahan kita semua bisa berada pada posisi manajer ini. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, pada restitusi ini kita memberikan solusi pada anak yang bermasalah itu dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Pada menstabilkan identitas itu anak kita tanya sebenarnya apa permasalahannya. Bisa dengan setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan seperti yang anak-anak perbuat. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi pada menstabilkan identitas itu siswa diajak bicara mengenai kesalahannya. Kenapa? Kemudian di situ dikuatkan juga bahwa bukan anak tersebut yang melakukan kesalahan. Mungkin diri kita bisa kita jadikan contoh. Bapak atau ibu dulu pernah juga kok mengalami kesalahan yang sama. Nah, kemudian yang kedua itu validasi kebutuhannya. Ini pada yang salahnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini jika untuk mengatasi masalah anak-anak. Nah, yang ketiga menyatakan keyakinan. Nah, jika anak tadi misalnya lambat masuk ke sekolah, kita tanyakan, sudah kita disuruh cerita, sudah kita tanyakan juga kenapa alasannya. Yang ketiga, kita tanyakan nilai apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Mungkin kalau pada datang terlambat itu nilai kedisiplinan. Nah, di situ terus anak ditanya lagi, sebenarnya mau jadi seperti apa? Kalau dan nilai disiplin dilanggar, mau seperti apa? Nah, sekarang kalau melanggar apa konsekuensinya? Jadi kita memberi konsekuensi pada murid itu atas dari kesediaan murid dengan bimbingan kita. Lanjut nah. Yes. Lagi. Nah, ini seperti ini pada menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada menanyakan keyakinan. Yaitu tingkatan yang ketiga dari segitiga restitusinya. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi ada 8 inti daripada disiplin positif itu. Untuk Bapak Ibu semuanya, semangat pagi. Pintar, bertakwa. Baik, kenapa termenung? Apakah menganalisa di posisi manakah kita saat ini? Gitu ya Pak Ibu ya. Mungkin ada di posisi penghukum, posisi berbuat rasa bersalah, gitu, posisi teman, atau posisi pemantau, atau manajer gitu ya. Kalau saya ini mungkin di posisi teman.
Iya. Ya, jadi sama-sama kita buat ya, kita sebagai posisi manajer gitu. Jadi kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan peserta didik dengan baik. Oke, Bapak Ibu semuanya, dari pemaparan saya tadi ada yang mau dipertanyakan? Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Yuli tentang budaya positif di sini, Bapak dan Ibu, ya, berarti anak-anak kita sekarang sesuai dengan kurikulumnya ya, kita berpihak kepada peserta didik. Jadi kurikulum Merdeka ini ya, kurikulumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita lihat dari pemaparan Bu Yuli tadi, berarti anak-anak sekarang tidak boleh dihukum ya Bu Yuli? Nah, Caranya itu kita kalau menghukumkan, nak ini kita yang menentukan. oh gitu. Tapi kalau ini hukumnya itu konsekuensi, kita tanya dulu apa sih kok dia bisa seperti itu. Kemudian kita buat di situ kalau ada yang salahnya. Nah kalau bukan salah itu apa sih, bagaimana berdiri dia, kemudian konsekuensi dari dia itu apa. Jadi kita apa namanya, ada reaksinya dari dia gitu. Tidak kita yang bikin hukumannya. Jadi hukumannya itu tidak bisa kita yang menentukan. Kan dengan bimbingan kita juga. Jadi karena anak sekarang ini kan zaman sekarang ini berbeda sama kita dulu. Baik Bu, zaman sekarang ini kita kan seperti ke pendidikan ya, pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu kita menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada zaman sekarang jika anak kita hukum, kita marahin, dia akan mantul, mungkin gak akan sekolah lagi besoknya. Tapi kalau kita rangkul ya, kita ajak diskusi, itu insya Allah dia akan memperbaiki dirinya dan akan mengetahui kesalahannya apa yang perlu diperbaiki dari dirinya begitu. Jadi kita emang sekarang berada di generasi Z ya, yang anak-anaknya emang super ini, yang mungkin dia IT-nya lebih dari kita, yang sudah bisa melihat dunia luar itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa lagi mengajar itu seperti zaman dulu. Kamu harus begini, kamu harus nggak bisa. Jadi kita tanya, kita buat kolaborasi tadi dengan siswa. Bahkan mungkin ke materi pembelajaran pun kita mungkin bisa diskusi. Nah kita besok belajar ini. Kira-kira kita mau seperti apa belajarnya. Jadi anak-anak sudah ini ya, sudah kreatif gitu ya, sudah kreatif. Kemudian untuk kesalahan dia pun gitu juga. Insya Allah kalau kita buat seperti segitiga restitusi tadi, anak dia akan belajar, oh iya saya salah, saya berarti besok kalau saya terlambat, saya untuk kedepannya saya jadi tidak baik, dia akan perbaiki dirinya gitu. Jadi itu mungkin tidak membutuhkan, nggak bisa sebentar ya Pak Ibu ya, butuh proses. Cuman sebisa mungkin penghukum itu janganlah kita lakukan lagi di zaman sekarang ini. Apalagi banyak sekali undang-undang yang untuk kita ya, kita melangkah satu kena undang-undang yang satu gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dengan baik. Nanti untuk mungkin tadi tidak semuanya saya paparkan karena mengingat waktu kita. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi bagian pahala dari Bapak Ibu semuanya. Allah yang akan membalasnya semuanya. Semangat untuk kita sebagai pendidik di SD Negeri 76 Pekanbaru. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang maju, sekolah yang bisa unggul dalam perilaku peserta didik kita dan semua warga sekolah kita. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akhiri ya. Saya akhiri sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu rekan semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.